Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sahabat Ma'rif yang tercinta, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya marilah kita bersama membaca salawat dan salam atas kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi golongan manusia yang dengan bangga bisa berada di bawah naungan syafaatul uzma baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Ma'rif yang tercinta, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan alamatus sa'adah arba'atu. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Andaikan dari keempat tanda ini nanti ada pada diri kita, insya Allah kita sudah kecipratan bahagia. Tapi kalau dari keempat indikasi ini sama sekali tidak ada, maka ya termasuk mengalami cilok. 4 alamatnya bahagia itu apa sih? Yang pertama dzikrul dzunubil madhiyah. Yang pertama yaitu selalu ingat akan dosa-dosa lalu yang pernah kita lakukan. Karena dengan kita ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka akan membuat kita menjadi sadar, ya Allah ya Rabb, hidup di dunia ini mestinya sesuai dengan kehendak Allah. Harusnya mulut ini aku gunakan untuk taat kepada Allah, mata ini hanya aku gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi nyatanya dari mulut kemaksiatan kita lakukan akhirnya bermuatan dosa. Dan ini kita mengingat-ingat bahwa kita pernah berbuat dosa, ini akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Karena setelah kita ingat bahwa kita pernah berbuat dosa, akhirnya kita nyadar, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah terlalu banyak dosa yang hamba lakukan, sementara hamba ingin masuk surga. Sementara surga tidak mau dengan orang-orang yang berdosa. Karena itu tumbuhlah kesadaran. Fa inni abdun himli thaqilun, ya Allah hamba ini hamba, ya Allah terlalu berat beban yang hamba pikul, ya Allah. Walidhunubum mithla rimali, walidhunubum mithla rimali. Dengan banyaknya dosa-dosa hamba merasa berat menghadapi beban ini. Karena itu ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan ada penjelasan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Sapa wong yang biasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan kesempitan orang itu akan menjadi lapang. Karena itu dengan kesadaran bahwa kita pernah berbuat dosa, selanjutnya kita mengakui dalam bentuk memperbanyak beristighfar sebagai taubat kita kepada Allah, maka akan membawa efek samping yang lain, yakni apa? Mingkul liridin makhraja, dari kesulitan hidup akan Allah berikan solusinya. Karena itu ya Allah, untuk yang pertama ini mudah-mudahan ada kepada diri kita. Selanjutnya alamatus sa'adah yang kedua apa? Yang kedua yakni nisyanul hasanatil madhiyah, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Kenapa kebaikan yang pernah kita lakukan perlu kita lupakan? Iya, agar kita itu tidak takabur gitu. Agar kita itu tidak takabur gitulah. Karena terkadang orang itu merasa bahwa aku itu ahli surga karena merasa kepedean terlalu banyak kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Bahkan ada kan yang orang sampai pernah ngomong, "He, ojo padang-padang ngaji riko, ojo kali padang-padang ibadah riko. Ganjaran riko kan wis akeh. Engko kadang ibadah tok riko duwe dosa, roko tok ambi malaikat." Nauzubillah min dzalik. Lu pede banget. Padahal begitu mata ini melek, itu selalu ada dosa yang kita lakukan. Karena itu kita sampaikan bagi orang-orang yang mungkin merasa prestasinya tidak dihargai oleh orang lain,
Bagi orang-orang yang mungkin sudah banyak bersedekah tetapi tidak dihargai oleh orang lain, yakinkan di hati, kalau memang ibadah yang kita lakukan ini hanya semata-mata untuk Allah, maka tidak akan pernah ada kekecewaan. Mau diberi reward, mau dicaci maki, mau nggak dihargai, nggak urusan banget, karena kita ibadah itu hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, belajar kita, kita jadi guru, semuanya tidak ada tendensi apa-apa kecuali hanya untuk menunjukkan ketaatan dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jika kita ingin kebahagiaan itu ada pada diri kita, maka ikuti alamat bahagia yang ketiga. Apa itu? Wa nadharahu ila man huwa fawqahu fid dunya. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal urusan dunia. Kenapa? Kalau sudah ini kita lakukan, maka yang ada adalah kita bersyukur. Alhamdulillah punya sepeda motor, tetangga sepeda motor aja nggak punya. Punya sepeda pancal. Kita punya sepeda pancal, alhamdulillah punya sepeda pancal. Setiap subuh dipakai berjalan menuju ke masjid untuk berjamaah, goncengan sama suami kayak Kali dan Ratna. Cantik kan? Kenapa juga kita mesti galau? Kenapa juga kita mesti susah? Ya Allah, tetangga padahal dia nggak padang ibadah, tapi kayaknya sakit nggak pernah, anak sukses, bahkan kekayaan bertambah-tambah. Emang kenapa? Masalah buat Allah. Bersyukurlah, meskipun secara harta Allah belum memberikan kesempatan kepada kita untuk berlebih, tetapi kenikmatan yang sangat luar biasa Allah titipkan iman Islam, dan dengan iman Islam itulah maka kita punya keyakinan inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat itu bukan kekayaannya, yang Allah lihat itu bukan keterkenalannya, yang Allah lihat itu bukan kepopulerannya, bukan jabatannya, tapi di balik jabatan yang ia punya, apakah akan ia hiasi dengan ketakwaan kepada Allah. Karena itu untuk menghibur saya secara pribadi, juga mungkin para pemirsa pada saat ini, kenapa sih kita mesti susah-susah? Kita sudah jadi orang Islam. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bukankah kita ini menjadi orang yang memiliki posisi tinggi karena Allah sudah menjadikan kita sebagai orang mukmin. Kalaupun tidak bisa bergonta-ganti baju setiap hari, tidak apa-apa. Ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Kan sebentar lagi ini Lebaran, sebentar lagi kita akan dapat bonus dari suami, kita akan dibelikan baju baru. Gitu ya. Baju baru, alhamdulillah. Tidak baju baru juga, alhamdulillah. Jadi nggak masalah banget. Baru bisa dipakai untuk nutup aurat, tidak baru juga nutup aurat. Yang penting fungsi busana adalah nutup aurat. Enggak baru, mau baru tidak masalah. Jadi dengan kita melihat kenikmatan kepada orang yang berada di bawah kita, maka akan memunculkan alhamdulillah, masih banyak orang yang ternyata keadaannya ada jauh di bawah kita dan kita berada di atas mereka. Karena itu sekali lagi ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Polain apa? La in syakartum la azidannakum. Hei ibu-ibu, para bu guru di bawah naungan LP Ma'arif, kalau engkau menikmati apa Allah, kalau engkau menikmati apa yang Allah berikan kepadamu, engkau syukuri, sedikit kau syukuri, sedang kau syukuri, banyak kau syukuri, maka la azidannakum, Allah akan menambah-nambahkan itu. Dan itu harus kita yakini agar hidup kita tidak ada gundah gulana, tidak resah, tidak susah, karena tidak sama dengan orang lain dalam hal urusan harta. Alhamdulillahirabbil alamin. Pecinta Ma'arif yang saya cintai, untuk yang keempat tanda-tanda bahagia kita adalah wa nadharahu ila man fawqahu fiddin. Lihatlah ada orang yang di atasmu dalam urusan ibadah. Kalau kita melihat urusan ibadah dengan orang yang ada di atas kita, maka akan memacu kita, ya Allah, sama-sama punya dua telinga, tapi ngapain juga telinga gue setiap hari hanya dipakai untuk mendengarkan berita-berita breaking news yang sifatnya hasud, yang sifatnya ghibah. Kalau itu orang masya Allah terkenal, enggak juga baju enggak selalu mengikuti tren, pokoknya penampilan biasa-biasa aja, tapi masya Allah menurut cerita orang, dia adalah orang yang pintar menyisihkan hartanya untuk bersedekah.
penampilan sederhana tapi sedekahnya luar biasa. Kalau kita melihat orang yang berada di atas kita dalam urusan agama, yang ada adalah tenang, yang ada adalah membuat kita akan semakin berusaha belajar menjadi yang baik dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pecinta ma'rif yang saya cintai, itulah 4 indikator kebahagiaan manusia. Yang pertama, mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan dan ditempuhi dengan penyesalan dan istighfar. Yang nomor 2, melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan karena kita percaya semua disimpan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, lihatlah di bawahmu dalam hal urusan dunia agar membuat engkau semakin pintar dan cerdas, bersyukur atas segala apa yang Allah karuniakan kepadamu, dan hilang dengan sifat resah, gelisah dalam hal urusan dunia. Yang nomor 4, kita melihat ke atas dalam hal urusan ibadah. Mudah-mudahan keempat indikasi menuju kebahagiaan ini akan kita dapatkan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Andaikan ada sesuatu yang salah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih para pecinta ma'rif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.